Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, siswa kelas 10, MIPA 1 dan MIPA 2. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Nah, secara umum, gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, dalam gerak melingkar ini ada dua jenis ya. Nah, sekalian, jadi ada yang disebut gerak melingkar beraturan dan ada yang disebut juga dengan gerak melingkar tidak beraturan. Nah, pada dasarnya konsep tentang gerak ini kita sudah mempelajarinya di semester ganjil kemarin. Nah, konsepnya pada dasarnya sama ya, karena ini masih terkait dengan materi gerak. Kalau konsep gerak lurus kemarin kita memahami dan kita mengetahui bahwa ada besaran fisika yang disebut dengan jarak ya. Kemudian ada yang disebut dengan kecepatan. Kemudian ada yang disebut dengan besaran waktu. Nah, pada gerak melingkar beraturan, konsep jarak, kecepatan dan waktu itu juga kita akan bahas. Ya, namun ada besaran-besaran khusus yang hanya terdapat pada gerak melingkar ya. Jadi misalnya pada jarak, untuk jarak itu yang disebut juga dengan S ya. Jarak yang telah ditempuh oleh benda yang bergerak secara melingkar. Kemudian ada kecepatannya juga ya. Jadi kecepatan di sini untuk gerak melingkar itu ada dua. Ada yang disebut kecepatan linier. Ada yang disebut dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Nah, kemudian kalau waktu, ya saya kira waktu itu kita sudah pahami bersama. Nah, kemudian kalau berbicara masalah jarak ya, jarak di sini itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, contoh misalnya kalau kita melihat suatu benda yang bergerak melingkar ya, seperti ini ya, ini lingkaran ini adalah lintasannya ya, anak sekalian. Nah, dalam suatu lingkaran maka kita akan melihat akan ada diameternya ya, anak sekalian, diameter atau jari-jari. Nah, misalnya seperti ini. Nah, katakanlah posisi benda tersebut awalnya berada di posisi A. Nah, kemudian posisi A ini bergerak ya, atau benda atau orang yang berada di posisi A ini bergerak mengikuti lintasan melingkar, tentu dia akan menempuh jarak tertentu sejauh S. Nah, katakanlah benda itu atau orang itu sekarang bergerak menuju B ya, dengan jari-jari yang sama. Nah, katakanlah jari-jarinya itu disebut R. Nah, ini posisi B. Nah, dari posisi A ke posisi B, maka B ke A ini atau A ke B ini dia menempuh lintasan sejauh S. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar ya, maka posisi antara A dan B ini membentuk sudut sebesar theta ya, yang ada pada pusat lingkaran. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, bahwa ada tiga besaran fisika ya. Ada yang disebut R. R itu adalah jari-jari. Kemudian S. S ini adalah panjang lintasan yang telah ditempuh. Ya. Kemudian theta. Ini namanya theta. Theta ini adalah besarnya sudut ya, sudut perpindahan antara A ke B. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, dari data-data yang telah diketahui ya, kita bisa melihat bahwa semakin panjang lintasan yang ditempuh ya, semakin panjang S-nya, maka sudut yang dibentuk juga semakin besar. Nah, gitu ya. Sedangkan jari-jari itu selalu sama. Nah, artinya apa? Ada hubungan antara besarnya panjang lintasan yang ditempuh dengan besarnya sudut theta, sudut theta yang terbentuk. Nah, seperti itu. Nah, sehingga saya bisa menuliskan ya hubungannya antara S dan theta. S dan theta itu sebanding. Nah, seperti ini mas sekalian. Jadi S sebanding dengan theta. Semakin besar ya, semakin panjang lintasan yang telah dia tempuh, maka
sudut theta juga semakin besar. Ini namanya berbanding lurus. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau kita hubungkan ya menjadi sebuah persamaan, maka S dibagi dengan theta itu ternyata bernilai sama dengan besarnya jari-jari yang yang ditempuh ya, besarnya jari-jari lingkaran itu. Nah, gitu. Sehingga kalau saya tulis bahwa S dibagi dengan T itu pasti sama dengan berapa besar jari-jarinya. Nah, gitu ya. Kemudian dari rumus ini maka Pak Guru bisa tuliskan bahwa S itu sama dengan R dikali dengan theta. Nah, tinggal dikali silang saja. Atau S sama dengan theta dikali dengan R. Boleh seperti ini. Nah, gitu ya, teman sekalian. Nah, sehingga persamaan awal yang akan kita temukan, yang akan kita pahami adalah besarnya panjang lintasan yang ditempuh ya oleh gerak melingkar itu ya dalam lintasan melingkar itu sebanding dengan berapa sudut yang terbentuk dikali dengan berapa panjang jari-jari lingkaran tersebut. Ya, oke ya, teman-teman sekalian. Jadi untuk menghitung berapa besar panjang lintasannya, maka kita gunakan rumus theta dikali dengan R. Nah, ini untuk menghitung berapa panjang lintasannya atau jarak yang telah ditempuh. Nah, kemudian bagaimana menghitung kecepatannya? Ya, jadi anak-anak sekalian, di sini Pak Guru sudah jelaskan tadi bahwa ada dua jenis kecepatan ya. Ada yang disebut dengan kecepatan linier dan ada yang disebut kecepatan sudut. Nah, kita akan pelajari dulu kecepatan liniernya. Jadi anak-anak sekalian, pada gerak lurus, ya kecepatan V itu juga sama dengan kecepatan linier ya. V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, gitu ya. S dibagi dengan T, itu kecepatannya. Nah, sehingga kalau V di sini ya, Pak Guru ambil ini adalah satu kali putaran penuh. Gitu. Jadi, satu kali putaran penuh. Nah, gitu. Itu berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran penuh ada yang disebut sebagai periode. Ya, nah sekali. Jadi, waktu di sini adalah periodenya. Ya, jadi ini disebut periode. Waktu yang dibutuhkan ya untuk menempuh satu lintasan lingkaran penuh. Itu yang disebut periode. Sehingga Pak Guru bisa tulis ya, saya yakin kalian sudah pernah belajar tentang periode. Jadi S dibagi dengan T besar. Ya, T besar di sini adalah periodenya. Nah, gitu ya. Sehingga jadi yang Pak Guru tinjau di sini adalah jika benda tersebut melakukan satu kali putaran penuh. Jadi waktu yang dia butuhkan untuk melakukan satu kali putaran penuh itulah yang disebut sebagai periode. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi saya masukkan S-nya di sini adalah theta dibagi dengan R, gitu ya, theta dibagi dengan R. Jadi, E sama dengan, saya ganti S menjadi theta dikali dengan R dibagi dengan T. Nah, seperti itu ya, anak sekalian. Nah, ini Pak Guru simpan dulu, ya. Jadi, kecepatan linier suatu benda, itu adalah theta dikali dengan R dibagi dengan berapa besar periode, ya, periode satu putaran penuh. Nah, ternyata dari kita akan mempelajari ya saat kecepatan di sudutnya. Jadi kecepatan sudut di sini adalah berapa besar ya, berapa ya, gitu ya. Jadi kecepatan sudut itu adalah berapa besar theta, berapa besar sudut ya, berapa besar sudut yang ditempuh setiap satu kali putaran penuh. Atau berapa besar sudutnya? Ya, itu yang disebut sebagai kecepatan sudut. Berapa besar sudut yang ditempuh setiap detiknya. Nah, jadi berapa besar sudut yang kalau dia ditempuh dalam satu putaran penuh itu adalah periode. Nah, gitu. Sehingga Pak Guru bisa tuliskan kecepatan sudut itu biasa juga dituliskan dalam simbol omega. Gitu ya. Jadi ini adalah omega ya, bukan 0.
Ini salin ya. Omega seperti ini. Ya, jadi omega sama dengan theta dibagi dengan T besar. Jadi omega sama dengan theta dibagi dengan T besar. Jadi seberapa besar sudut yang telah ditempuh dalam satu putaran penuh. Nah, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Sehingga dari persamaan kecepatan linier, ya, jadi dari persamaan kecepatan linier ini, Pak Guru bisa tulis bahwa V ini bisa menjadi V sama dengan theta dibagi dengan T dikali dengan R. Theta dibagi T itu adalah omega. Sehingga saya bisa tulis omega dikali dengan R. Inilah hubungan antara apa? Antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu juga biasa disebut sebagai frekuensi sudut. Jadi, anak-anak sekalian, kecepatan sudut itu juga biasa disebut frekuensi sudut yang dilambangkan dengan simbol omega. Nah, seperti itu anak sekalian. Jadi, sudah ada beberapa persamaan, ada 3 persamaan yang terkait dengan jarak, kemudian kecepatan linier, ya, kemudian ada yang juga disebut sebagai omega atau disebut sebagai kecepatan sudut. Nah, ini hubungannya antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Nah, jadi kecepatan linier itu sama dengan omega dikali dengan R. Ya, oke. Anak-anak sekalian, jadi ada satu konsep lagi yang akan Pak Guru jelaskan, ya, terkait dengan kecepatan linier ini. Nah, Pak Guru tadi sudah sebutkan bahwa kecepatan linier itu kita tinjau dari satu lintasan penuh ini ya, satu lintasan penuh lingkaran ini. Nah, sehingga kalau Pak Guru bisa tulis V sama dengan berapa jarak satu lingkaran ini dibagi dengan waktunya. Waktu satu lingkaran penuh itu adalah periode S dibagi dengan T, ya. Seperti ini tadi ya yang Pak Guru jelaskan yang ini. Nah, sekarang saya ingin meninjau dari lingkarannya ya, tidak menghubungkannya dulu dengan kecepatan sudut. Nah, kalau kita perhatikan mulai dari posisi A di sini, kemudian menempuh lintasan lingkaran kembali ke posisi A, maka panjang lintasan yang dia tempuh adalah keliling lingkaran, gitu ya. Jadi S di sini adalah keliling lingkaran. Nah, gitu. Nah, keliling lingkaran itu adalah 2pi dikali dengan R ya. 2pi dikali R dibagi dengan T. Nah, gitu. Sehingga Pak Guru bisa tulis bahwa V itu juga bisa dihitung dengan menggunakan 2pi dikali R dibagi dengan T. Nah, jadi ini juga adalah rumus kecepatan linier ya, teman-teman sekalian. 2pi dikali R dibagi dengan T. Nah, kalau kita hubungkan ya, teman-teman sekalian, persamaan sebelumnya ya, persamaan ini kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian ini ada besaran R-nya, ini juga ada besaran R-nya, sedangkan ini ada omega. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata omega itu juga bernilai sama dengan 2pi dibagi dengan T. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi, 2pi dibagi dengan T itu juga sama dengan theta, ya, theta dibagi dengan T. Nah, gitu. Artinya apa? Ya, dalam satu lingkaran penuh, ya, artinya apa? Dalam satu lingkaran penuh, jadi satu lingkaran penuh itu 2pi sebanding dengan theta. Dalam satu lingkaran penuh. Tetanya berapa? Sudutnya berapa kalau satu lingkaran penuh? 360 derajat. Berarti Pak Guru bisa tulis bahwa 2pi itu sama dengan 360 derajat. Nah, gitu. Atau Pak Guru bisa tulis pi-nya bisa 180 derajat. Nah, gitu ya. Seperti itu sekalian ya. Jadi, kalau kita hubungkan dalam satuan derajat ya, maka pi ini bernilai sama dengan 180 derajat. Ya, seperti itu ya, anak sekalian. Nah, sekarang saya ingin memperjelas lagi mengenai kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Ya, jadi kecepatan sudut atau frekuensi sudut yang disebut sebagai omega
itu juga biasa dikenal dengan berapa putaran ya, jumlah putaran setiap waktu, jumlah putaran setiap detik. Nah gitu. Jadi omega itu ya, berapa putaran RPM-nya, berapa putaran yang dilakukan oleh benda tersebut, ya, berapa putaran setiap detiknya. Itu juga yang disebut sebagai kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Nah gitu. Ya, yang namanya frekuensi itu adalah melihat berapa jumlah putaran yang telah terjadi setiap 1 detiknya. Nah, seperti itu anak sekalian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, oke. Jadi, anak-anak sekalian, saya kembali menjelaskan terkait dengan yang ini ya. 2pi sama dengan theta. 2pi sama dengan 360 derajat, pi-nya sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita, ini kan di sini pada dasarnya pi di sini adalah 3,14. Nah, seperti itu anak sekalian. Untuk mengubahnya ya menjadi dalam bentuk sudut, ada yang disebut sebagai radian. Ya, rad disingkat sebagai rad, ya. Nah, artinya apa? Saya bisa menuliskan bahwa 2pi radian, ya istilahnya itu ya, radian sama dengan 360 derajat. Berarti pi radian itu sama dengan 360 derajat. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa satu radian ya, jadi ada besaran yang menunjukkan bahwa itu adalah gerak melingkar. 1 radian itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan pi. Pi di sini adalah 3,14. Sehingga 360 dibagi dengan 3,14. Nah, maka 1 radian itu bernilai 53. Jadi 360 dibagi dengan 3,14. 53,7 ya, 7 derajat. Ya, sepertinya salah ya. 57,3 ya. 57,3 derajat. Nah, jadi 1 radian itu bernilai 57,3 derajat. Nah, jadi ini anak-anak sekalian, jadi 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Nah, Pak Guru akan memberikan contoh soal ya. Jadi, contoh soal yang bisa kita lihat di sini adalah sebuah benda bergerak melingkar ya dengan jari-jari yang dibentuknya 80 cm. Gitu ya. Jadi, jari-jari yang dibentuknya di sini adalah 80 cm. Kemudian, tentukan posisi sudut dalam satuan radian. Ya, dan derajat jika benda tersebut menempuh lintasan panjang busur sejauh 6 cm. Nah, di sini kita perhatikan bahwa 80 cm ini adalah jari-jarinya, sedangkan panjang busur di sini adalah S-nya, 6 cm. Sehingga kita bisa menghitung bahwa theta itu sama dengan S dibagi dengan R. Ya, ini rumusnya. S dibagi dengan R. Nah, kita masukkan angkanya, S-nya 6 cm dibagi dengan 80 cm. 6 bagi 80 itu bernilai 0,075 radian. Jadi theta sama dengan 0,075 radian. Ini dalam satuan radiannya. Karena theta itu ada 2 jenis satuannya ya, anak sekalian. Karena dia bisa membentuk sudut, ya, bisa juga kaitannya dengan pi yang sebesar 3,14. Nah, jadi kalau dalam bentuk sudut bernilai 0,075 radian. Ya, dalam satuan radian ini. Nah, sedangkan dalam satuan derajat, ya, maka karena kita sudah pahami tadi bahwa 1 radian itu bernilai 57,3 derajat. Nah, kita tinggal kali 57,3 dikali dengan 0,075. Itu menghasilkan 4,30 derajat. Nah, seperti itu ya, anak sekalian, untuk lebih memahami terkait dengan yang mana itu radian dan yang mana itu derajat. Ya, seperti itu.